Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Hidayat, NIM 2281131131269. Saya di kelas A26. Sebelum ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, yaitu terdiri dari dua macam. Yang pertama, makhluk nyata, dan yang kedua, makhluk gaib. Makhluk nyata itu tersendiri berada di alam nyata, sedangkan makhluk gaib di alam gaib. Makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala diantaranya ialah malaikat, jin, iblis, dan setan. Makhluk gaib adalah makhluk yang tidak dapat dilihat, diraba, atau dipegang dan dirasakan secara langsung, atau tidak dapat dijangkau dengan panca indera manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari makhluk gaib, yaitu malaikat. Pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan dimiliki sifat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman, pasti mengimaninya adanya malaikat, dan percaya kepada malaikat berarti mengamalkan rukun iman yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 30. Bukti beriman kepada malaikat adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala benar adanya. Malaikat adalah makhluk Allah yang taat, tidak pernah durhaka dan maksiat. Di sini saya akan menyebutkan 10 nama-nama malaikat. Sebenarnya nama-nama malaikat itu sangat banyak, namun yang wajib kita ketahui ada 10. Di antaranya 1. Jibril, 2. Mikail, 3. Israfil, 4. Israil, 5. Munkar, 6. Nakir, 7. Rokib, 8. Atid, 9. Malik, dan yang ke-10 Ridwan. Dan tugas-tugas dari malaikat ke-10 tersebut, yaitu yang pertama Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, Mikail, bertugas membagi dan mengatur rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk hidup. Yang ketiga yaitu Israfil, bertugas meniup sangkakala, pertanda hari kiamat telah tiba.
Yang keempat, Israel, yaitu bertugas mencabut nyawa dan roh setiap makhluk hidupnya. Yang kelima, Munkar, yaitu bertugas menanyai manusia di dalam kubur. Yang keenam, Nakir, bertugas menanyai manusia di dalam kubur juga. Yang ketujuh, Rokib, yaitu bertugas mencatat amal baik manusia selama hidup di dunia. Yang kedelapan, Atid, yaitu bertugas mencatat amal buruk manusia selama hidup di dunia. Yang kesembilan, Malik, yang bertugas menjaga neraka Komadia, sangat tegas, keras, ganas, dan kejam. Yang terakhir yaitu 10, Ridwan, bertugas menjaga dan mengawal surga. Dia sangat ramah, sopan, dan baik. Itulah sebagian dari para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan saja, dan mereka selalu melaksanakan perintahnya tanpa pernah membantah. Sifat-sifat malaikat, yaitu 1. Diciptakan dari nur atau cahaya, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak berjenis kelamin. Yang keempat, tidak mempunyai keinginan dan hawa nafsu. Yang kelima, dapat berubah bentuk atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dapat berubah bentuk atas izin Allah. Yang keenam, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah merasa lelah dan bosan beribadah. Yang ketujuh, senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, yaitu tidak sombong. Selanjutnya, perilaku mencerminkan beriman kepada malaikat. Yang pertama, selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana malaikat selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semakin menyadari akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung hikmah agar manusia banyak mengambil pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui adanya makhluk gaib tersebut. Yang ketiga, senantiasa berhati-hati dalam hidup melalui cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Dalam rukun iman kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan agar kita mempercayai adanya malaikat-malaikat. Berarti secara tidak langsung kita percaya adanya malaikat. Dengan banyak diterangkannya dalam Al-Qur'an tentang adanya makhluk gaib seperti malaikat, jin, iblis, dan setan. Berarti kita jelas-jelas percaya adanya semua itu. Jadi perilaku mencerminkan beriman kepada malaikat, yaitu dengan rukun iman. Yang kedua, keterkaitan tugas malaikat Allah dengan perbuatan manusia. Yang pertama, dengan iman kepada malaikat. Kita sadar bahwa manusia harus selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk dengan iman kepada malaikat. Yang kedua, kita sadar bahwa segala perbuatan kita selalu dicatat. Yang ketiga, malaikat ada yang mengatur rezeki, mencabut nyawa, meniup sangkakala. Itu semua menandakan betapa Allah telah menyiapkan segala kehidupan dunia dan akhirat untuk manusia. Nyatalah janji Allah benar dan ancaman Allah terbuktikan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan,
Saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.